Langsung dimulai saja Pak Eko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Bagaimana kabarnya? Eh, Sehat semuanya kah? Eh, Baik, Adik-adik alhamdulillah mahasiswa? sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat? Oke, Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya supaya eh, pembelajaran kita sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Mari kita mulai dengan eh, baca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Eh, Kasih, semoga apa yang kita pelajari nanti apa, bermanfaat dan memberikan nilai tambah untuk kita semuanya. Baik, jadi materi eh, kita mata kuliah di komunikasi data kemudian di pertemuan pertama yaitu pengenalan komunikasi data. Ya, oke sebelum eh, kita masuk ke materi, mungkin saya absen dulu ya. Eh Julinaldi ada, maaf, Hadir, Pak. ada Julinaldi hadir ya. Hadir, Kemudian Pak. eh Imam Mahdi Hadir, hadir. hadir ya. Kemudian Rahmadani hadir. Rahmadani, suaranya mana ya? Lagi ke WC mungkin, Pak. Oh, iya. Adika hadir ya. Hadir. Hadir. Ketut, Iketut hadir. Siap, hadir. Terima kasih. Baik, Pak, saya hadir, jadi, Pak. Tadi ke toilet, Pak. oh, boleh silakan. Jadi capaian pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi data dan mahasiswa mampu menerapkan konsep komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi ini perkenalan untuk komunikasi data untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, untuk awalan ya persepsi mungkin bisa dilihat video berikut ya. Terlihat ya di masing-masing ya. Lihat suara yang Ya, suaranya belum muncul, Pak. Rekaman dari tadi Pak itu yang sudah merekam. Mungkin salah sumber-sumber dana bank ya untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya.
Tapi sebelum kita mulai, ya mungkin kita minta juga pada Tuhan, ya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa supaya proses pembelajaran kita ini berjalan dengan baik, Maaf Pak, berkah keluar dari ilmu yang kita pelajari. salah Baik, langsung saja. koneksinya ini. Saya pimpin, silakan mulai berdoa untuk menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maaf Bapak-Bapak, tadi saya Baik, keluar. eh, Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas ya? suaranya jelas, Pak. Suaranya Jelas, jelas, Pak. suara Suaranya jelas. Bapak juga kelihatan. Maaf tadi Mungkin putus share-nya, Pak. koneksi tadi. Ya, Tadi maaf putus koneksi. Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan awal untuk apa itu komunikasi. Jadi itu ada gambar A dan B, kemudian ada pesan dan respon. Mungkin ada yang bisa menanggapi tentang komunikasi dari video yang sudah dibuat tadi. Mungkin ada Pak di sini ada yang kelihatan Ramadhani. Boleh silakan kalau baik, Pak. Saya ingin bisa coba menjawab. disampaikan. Ya, kalau Iya. lihat dari video tadi ya, Pak ya, mungkin, tapi sebenarnya saya tidak mendengar suaranya, Pak. Tapi sedikit menangkap dari gambar saja ya. Nah, menangkap dari Oh, gambar. suaranya nggak Ya, masuk tadi ya? tidak di tempat saya tidak ada keluar suaranya tadi. Tapi tidak apa-apa, Pak. Saya coba menangkap dari gambar yang terjadi ya. Kalau kita lihat komunikasi ini Mm-mm. adalah komunikasi yang sifatnya dua arah, Pak ya. Di mana si pemberi informasi menyampaikan Iya. kepada si penerima, ya. Hal ini tentunya akan tercapai apabila si penerima memahami ya apa pesan yang disampaikan oleh si pemberi informasi. Dan begitu juga feedbacknya atau umpan baliknya. Umpan balik akan baik ya apabila informasi yang disampaikan itu dapat dicerna dengan benar, dengan jelas gitu. Nah, jadi maka akan terjadi komunikasi yang baik antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Mungkin itu sedikit, Pak, dari saya. Iya, terima Assalamualaikum kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Ya, sangat maternal sekali ya dari video yang sudah ditampilkan. Mungkin ada yang lain yang bisa menanggapi. Pak. Pak Imam Mahdi ya, boleh. Ya, Silakan. komunikasi itu yang saya tahu interaksi dari satu orang ke orang lain yang kemudian ada respon dari orang yang mendapat interaksi tersebut. Jadi sebenarnya antara respon ke respon begitu. Oke, baik. Jadi sudah apa menangkap ya dari video yang sudah saya tampilkan tadi yang berkaitan dengan komunikasi. Jadi sebenarnya karena bahasan di mata kuliah ini adalah komunikasi data, jadi prosesnya hampir sama dengan kehidupan nyata di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nanti apa yang terproses itu adalah data yang pesan yang disampaikan gitu ya. Jadi tetap ada di situ ada pengirim dan penerimanya gitu ya. Jadi ada orang A dan B. Nanti di dalam sistem komunikasi data kita sederhanakan menjadi sumber dan penerima. Maaf saya tadi ke close, jadi saya share lagi. Ya, slide saya tadi udah terlihat ya, adik-adik mahasiswa ya. Sudah, Pak, sudah. Jadi saya lanjutkan. Nah, jadi definisi dasar dari komunikasi adalah dia saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Nah, tadi yang udah disampaikan oleh Ramadhani dan Imam Mahdi itu udah sangat betul sekali ya. Padahal di definisinya sudah sangat sederhana, tapi penjabaran yang udah disampaikan oleh Mahdi dan Ramadhani udah sangat betul.
Nah, di sini informasi yang disampaikan bisa berupa eh, suara percakapan atau voice gitu ya, bisa musik atau audio, bisa berupa gambar diam ya, bisa atau foto ya, atau gambar gerak, video gitu ya, atau data digital misalkan teks dan lain-lain gitu ya. Nah, komunikasi bisa dilakukan di antara dua atau lebih tempat yang berdekatan ataupun berjauhan. Oke, nah sejarah komunikasi ya. Jadi kalau eh, dulu ya kita menggunakan kentongan ya untuk memanggil orang. Jadi misalkan ada apa pencurian, kemudian ada kebakaran. Jadi menggunakan kentongan untuk sarana komunikasi gitu ya. Dan ada asap ini kalau orang Indian menggunakan kode asap ya. Dan cermin ini untuk memantulkan sinar ya. Jadi ada kode gitu ya. Kemudian ada semafor. Jadi kalau orang pramuka menggunakan kode bendera ya untuk komunikasinya. Nah, di sejarah komunikasi modern ini ada munculnya sistem komunikasi telepon ya dengan ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell tahun 1876. Kemudian ada sistem komunikasi radio ya, dia Marconi menemukan tahun 1901 ya. Kemudian adanya sistem komunikasi data ya dengan ditemukannya komputer dan berkembang ke jaringan komputer ya. Kemudian sampai sistem jaringan sampai saat ini gitu ya di istilah komunikasi modern seperti itu. Oke, nah dari eh, ya komunikasi kemudian komunikasi data bisa dibuat model komunikasi data sederhana seperti ini, gitu ya. Dia ada sumber, kemudian ada transmitter, kemudian ada sistem transmisi, kemudian ada receiver, dan ada penerima ya tujuan. Oke. Di nah di sini blok diagram sistem komunikasi data dari sumber ke transmitter ini disebut sebagai sistem sumber, gitu ya. Kemudian receiver dan penerima adalah tujuan. Nah, dari sumber sampai ke sistem tujuan ini dihubungkan dengan sistem transmisi, gitu ya. Oke, nah aplikasinya di jaringan PSTN ini contohnya komunikasi data melalui jaringan telepon umum, ya. Ini eh, isi kemudian terhubung ke modem, ya, kemudian terhubung ke jaringan eh, apa public telecom network dan terhubung ke modem lagi dan diterima oleh eh, isi tujuan. Nah, ini adalah model komunikasi data sederhana ya. Jadi, nah mungkin bisa juga ya kita terapkan, kita bisa analogikan dengan kehidupan sehari-hari sekarang. Jadi kita semuanya sudah menggunakan ya komunikasi data dengan misalkan kita telepon dengan handphone eh, apa, dan telepon kemudian kita kirim email. eh, nah transaksi seperti ini ya kita melakukan Zoom meeting dan teaching terus. Nah, ini adalah ya implementasi dari eh, komunikasi data ya. Oke, nah penjelasan dari gambar model sederhana tadi ini ada source ya. Jadi source ini alat untuk membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan ya. Contohnya ada isi. Dan tadi transmitter atau pengirim ini data yang dibagikan dari sumber tadi tidak ditransmisikan secara langsung, tapi harus eh, dirubah ya, dirubah ke dalam bentuk yang bisa ditransmisikan.
Jadi, transmitter ini menyalurkan, mengkonversi, dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Ya, contohnya ada modem. Ya, jadi modem ini adalah transmitter. Dari kata modulator demodulator ya, untuk mengubah eh, sinyal atau data analog ke digital dan sebaliknya. Gitu ya. Karena di yang ketiga di transmisi sistem transmisi ini berupa jalur transmisi ya. Nah, jalur transmisi yang menghubungkan antara pengirim dan penerima ya. Di eh, data yang namanya suara ya. Misalkan suara kita eh, halo ya, atau suara saya sekarang ini ya bisa sampai ke mahasiswa semua di sana. Ya, ini ada proses ya, ada tahapan-tahapan, banyak proses di situ ya di dalam komunikasi data. Jadi karena ini awal, jadi mungkin di pertemuan berikutnya nanti dijelaskan ada pengkodeannya, nanti perubahannya seperti apa sehingga dan suara saya ini A di sana juga terdengar A, gitu ya. Kita mengirim email selamat datang di sana juga selamat datang. Jadi eh, dirubah ke bentuk aslinya lagi. Nah, kita bisa bayangkan ya, jadi seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara A begini, dia lewat apa kayak gitu. Disampai di sana di tempat masing-masing juga terdengar A. Nah, ada media-media yang membawanya, ada yang media transmisinya. Gitu. Ya, jadi ini yang nanti dijelaskan di mata kuliah komunikasi data. Karena di pertemuan ini kita bahas tentang ya yang pengantarnya dulu. Oke, kemudian receiver penerima dia sama dengan transmitter ya, dia merubah lagi ke bentuk sinyalnya sampai ke destination atau tujuan. Jadi menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Jadi data itu sama itu dengan yang dikirim. Jangan A di sana B gitu ya keluarannya. Nah, jadi kadang juga sering kita begini, kita telepon, ya ternyata yang angkat orang lain gitu ya. Atau kita telepon ternyata suaranya lain. Nah itu, nah ada masalah di sistem transmisi, gitu ya. Ada crosstalk dan seterusnya gitu. Oke, nah fungsi sistem komunikasi data yang efektif ini memberikan informasi pada orang yang tepat dengan tepat waktu, memberikan informasi data terbaru atau up to date, memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis yang berbeda dapat saling komunikasi. Dia ini fungsi efektif dari sistem komunikasi data. Ya, dari fakta yang sekarang ini, jaringan komunikasi data tadi telah mensupport komunikasi multimedia, teks, gambar, suara, video, dan seterusnya, gitu ya. Seiring dengan ya perkembangan teknologi yang dulu masih 1G yang kita susah, mau ngirim gambar susah, mau download atau akses internet susah banget gitu ya. Nah sekarang ya kita bisa berbagi video, bisa tampilkan seperti ini, bisa langsung bisa dilihat, udah sangat-sangat bang. Nah, ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data, di antaranya ada teleconference, telepon, email, home banking, transfer, dan lain-lain. Sekarang di arah ya industri eh, teknologi industri 4.0 dan society 5.0, nah ini sudah eh, ya manusia sangat dimudahkan gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Nah, untuk mungkin bahan ya dari apa yang saya sampaikan, dan mungkin dari Mas bisa jelaskan bagaimana sih penerapan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Mungkin ada yang satu yang bisa menanggapi apa yang sudah saya sampaikan. Eh, yang belum Pak Ketut tadi ya, Ketut, maaf, Ramadhani, uh, Pak Mahdi sudah ya. Ada Pak Mohon maaf, Ketut. Pak Eko. Eh, ya, Waktunya sudah habis, Pak.
Oh, baik, baik. Ya, silakan Eh, Oke, untuk terima closing kasih. statement-nya. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian ya presentasi mata kuliah komunikasi data yang membahas tentang pengenalan komunikasi. Terima kasih. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak Eko. Silakan, Pak Wayan. Pak Eko, jadi bagus tadi sudah menyampaikan capaian pembelajarannya di awal ya. Apa itu capaian pembelajaran Pak? Yang ingin dicapai apa Pak dalam pembelajarannya? Eh, Mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi data dan Menjelas bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menjelaskan. Nah, itu dalam pembelajarannya sama evaluasinya kira-kira kecapai nggak dengan penjelasan yang Bapak berikan? eh, ya mudah-mudahan tercapai Pak. Betul-betul. Nah, itu harus clear ya. Apa yang mau dicapai, apa yang mau diajarkan, dengan apa yang nanti hasilnya kita harapkan dalam satu pertemuan. Ini ya CPMK yang mana ini Pak ingin dicapai Pak? Dari RPS-nya. Eh, Mohon maaf Saya melihat, oke, Pak Wayan, ya apa ya, eh, karena tidak ya baru ini belajar membuat RPS dan seterusnya ya, ya, masih masih apa ya baru paham bener ya, waktu waktu sekarang ini. oke, baik. Ya, apa-apa, namanya belajar, selalu belajar dari hal-hal yang Iya, kita eh, tidak tahu ya. Jadi, iya betul. capaian pembelajaran CPMK itu Kedua kan Pak, setiap setiap pertemuannya kan ada iya, batasannya. Yang mau dicapai apa di setiap pertemuan. Pak, fokus pada itu saja, Pak. Fokus pada itu saja. Jadi nanti pembelajaran apa, kemudian kalau ada hal-hal yang contoh-contoh dalam bentuk eh, apa visualisasi itu bagus sekali itu. Itu lebih mungkin iya, kalau ada gambar animasi bagaimana proses komunikasi itu di dalam apa namanya medianya cukup bagus mungkin ya menggambarkan itu iya daripada Pak, kita PowerPoint-nya itu dalam bentuk teks ya. Itu kalau iya kita Pak. kalau saya nangkap susah nangkap tuh dari teksnya di PowerPoint itu karena nggak dibedakan poinnya mana. Mungkin poin disertakan gambar mungkin ya atau siklus seperti tadi di videonya itu juga cukup lumayan ya bisa memahami prosesnya seperti apa gitu ya. Data itu terkait data itu kalau sampai ke data itu berupa apa saja itu kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil dari apa namanya video-video yang sudah ada. Jadi media itu tidak harus diciptakan sendiri, tetapi bisa menggunakan video-video yang sudah ada, itu namanya by utilities. Jadi tinggal menggunakan kira-kira mana yang pas. Kalau bisa membuat bagus sekali. Oh, Nah, gitu ya. Jadi iya itu Pak. saya kira yang penting buat Iya, sehingga apa yang jadi antara uh, learning outcome, kemudian teaching and learning-nya, kemudian evaluation-nya itu klop gitu ya. Itu tiga itu yang dituntut iya sebenarnya Pak Wayan. simple dalam dalam Iya, apa OBE itu. Jadi pembelajaran. Kemudian satu hal lagi eh, terkait dengan motivasi juga penting. Tadi banyak beberapa teman juga menyajikan video-video motivasi kalau kondisi mahasiswanya memang perlu dikuatkan semangatnya gitu ya. Itu perlu masuk. Jadi itu namanya memasukkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajarannya. Itu penting juga karena kalau lesu jadi masalah juga. Kalau kita gimana pun semangat kita kalau dia nggak ada terima motivasi kasih Pak bubar Wayan. semua. Oke, Siap. oke, makasih itu aja catatan saya, Pak Eko. Iya, Makasih. iya terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Wayan. Selamat, Pak Eko, sudah melaksanakan peer teaching. Selanjutnya.